Foto memberikan kita catatan yang sebagian besar akurat tentang peristiwa sejarah yang mungkin sudah terlupakan jika tidak ada. Meskipun sering digunakan untuk memecahkan kejahatan, mendokumentasikan penemuan, dan membantu kita menghargai momen-momen berharga dalam hidup kita. Namun dalam beberapa kasus, foto menyembunyikan kisah yang tidak langsung terlihat. Dan hanya ketika konteks penuh dari gambar tersebut dijelaskan, barulah menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang lebih menyeramkan sedang terjadi pada saat itu juga. Nomor 10. Pada tahun 1910, Robert Falcon Scott sudah dikenal sebagai penjelajah terkenal. Dia dikenal sebagai pemimpin ekspedisi nasional Antartika yang berlangsung selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1904, di mana banyak penemuan penting dilakukan. Petualangannya menarik perhatian publik, tetapi Scott sudah merencanakan ekspedisi yang jauh lebih berbahaya untuk perjalanan berikutnya. Dia sangat bertekad untuk mencapai Kutub Selatan setelah mengetahui bahwa Sir Ernest Shackleton telah berhasil mendekati hingga 97 mil dari kutub sebelum dia dan rombongannya terpaksa berbalik arah. Dia mulai merencanakan ekspedisinya dan yakin bahwa dialah yang akan mencapai kutub demi kehormatan Britania Raya. Pada tahun 1908, dia telah mencapai pangkat kapten di Angkatan Laut Inggris, dan dia mulai mengumpulkan dana untuk ekspedisi yang direncanakannya. Dia diberikan 20.000 pound oleh pemerintah Inggris dan juga menerima dana dari Selandia Baru, Australia, dan beberapa penyumbang pribadi. Dia telah mencapai targetnya sebesar 40.000 pound dan mengumpulkan kru yang terdiri dari ilmuwan-ilmuwan terkenal yang akan menemaninya. Kapal mereka Terra Nova sudah siap, dan pada tanggal 1 Juni 1910, rombongan berangkat ke Kutub Selatan tanpa Scott, yang terlebih dahulu pergi ke Afrika Selatan. Pada tanggal 2 September, dia naik ke kapal Terra Nova di Cape Town. Tetapi dia mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya yang menuju ke kutub. Penjelajah Norwegia, Roald Amundsen, telah memulai perjalanannya ke kutub, dan perlombaan pun dimulai untuk melihat siapa yang akan menemukannya terlebih dahulu. Dia memutuskan untuk merahasiakan informasi ini dari anggota kru lainnya, dan pada tanggal 29 November, mereka berangkat dari Littleton di Selandia Baru. Kapal itu dipenuhi dengan persediaan makanan, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Dan pada Januari 1911, mereka mencapai Tanjung Crozier dan Antartika. Pada tanggal 4 Januari, mereka mulai mendirikan kemah di Tanjung Evans dan bersiap untuk menghabiskan musim dingin itu dalam kondisi yang sangat dingin. Pada tanggal 3 Februari, mereka telah menjelajahi sebagian besar wilayah tersebut. Dan ketika musim semi akhirnya tiba, kelompok itu berangkat menuju Kutub Selatan. Untuk tahap terakhir perjalanan, Scott memutuskan bahwa ia akan ditemani oleh Edward Wilson, Lawrence Oates, Edgar Evans, dan Henry Bowers. Mereka menghadapi kondisi yang keras selama 2 minggu hingga akhirnya mereka mencapai kutub pada tanggal 17 Januari 1912. Namun harapan mereka pupus ketika mereka menemukan sebuah tenda kecil yang telah ditinggalkan oleh ekspedisi Amundsen. Sebuah foto yang diambil tak lama setelah penemuan ini menunjukkan kekecewaan di wajah para pria itu saat mereka menyadari bahwa mereka tertinggal hingga 35 hari dalam mencapai tujuan itu. Evans dan Oates keduanya kehilangan nyawa mereka selama perjalanan kembali ke kamp mereka, dan Scott, Wilson, serta Bowers kehilangan nyawa mereka karena cuaca beberapa saat kemudian. Nomor 9. Foto ini diambil pada bulan Agustus tahun 1935 dan memperlihatkan dua sahabat, Wiley Post dan Will Rogers, saat mereka memeriksa pesawat Lockheed mereka sebelum memulai perjalanan yang seharusnya menjadi yang terbesar dalam hidup mereka. Post dianggap sebagai salah satu pilot Amerika terbesar pada masanya, karena ia dan Harold Getty, seorang pilot asal Australia, berhasil terbang mengelilingi dunia hanya 4 tahun sebelumnya. Pada tahun 1933, Post mengulangi prestasi ini seorang diri dan menjadi orang pertama yang mengelilingi dunia 2 kali. Ia memutuskan untuk mempensiunkan pesawatnya yang bernama Winnie Mae, lalu membeli bagian-bagian dari 2 pesawat rusak untuk membangun pesawat baru. Sedangkan Rogers, ia menjadi nama yang dikenal di seluruh Amerika karena ia adalah bintang film terkenal, komedian, dan kolumnis. Ia membintangi pertunjukan Wild West di seluruh dunia, dan pada tahun 1934, ia terpilih sebagai aktor paling populer di seluruh Amerika. Tahun berikutnya, kedua sahabat itu memutuskan untuk terbang keliling dunia bersama. Dan mereka tiba di Bandara Renton, di mana satu set ponton seharusnya dipasang di pesawat mereka. Namun, bagian-bagian tersebut tidak tiba tepat waktu, dan sebagai gantinya, mereka memilih satu set ponton lain yang jauh lebih berat. Pada tanggal 5 Agustus 1935, pesawat itu sudah siap. Dan 2 hari kemudian, kedua pria itu memulai penerbangan mereka dengan pemberhentian pertama di Juneau, Alaska. Pada tanggal 9 Agustus, mereka berangkat ke Aklavik di Kanada. Dan pada tanggal 15, mereka sedang dalam perjalanan ke Point Barrow setelah meninggalkan Fairbanks. Keduanya terlihat oleh pemburu Eskimo di Walakpi yang memberi mereka petunjuk arah ke Point Barrow sebelum mereka berangkat lagi. Telah dicatat bahwa sebelum lepas landas, Rogers menghabiskan waktu berbicara dengan para pemburu, sementara Post melakukan beberapa penyesuaian pada mesin pesawat. Tetapi tetap tidak diketahui apakah hal ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi selanjutnya.
Pesawat itu bergerak di atas sungai untuk jarak pendek sebelum menanjak tajam ke langit. Pos mulai menanjak saat masih dalam posisi naik, dan setelah naik sekitar 15 meter, pesawat tampaknya mengalami masalah. Salah satu mesinnya mati, dan akibat perlambatan mendadak, salah satu sayapnya mulai terseret di air. Menurut para saksi, pesawat itu terbalik sebelum jatuh kembali ke sungai, dengan kedua pria itu masih di dalamnya. Kedua pria itu langsung kehilangan nyawa, dan penyelidikan yang dilakukan mempertanyakan apakah penggunaan suku cadang pesawat tua menjadi penyebabnya, ditambah lagi fakta bahwa pesawat itu menggunakan ponton yang terlalu berat untuk ditopang pesawat itu. Juga telah disarankan bahwa karburator pesawat itu membeku, dan hal inilah yang menyebabkan mesin gagal berfungsi. Pesawat itu akhirnya berhasil diambil kembali, dan banyak bagiannya bersama dengan beberapa barang pribadi pos dipamerkan di Smithsonian National Air and Space Museum di Washington, D.C. Meskipun penerbangan mereka berakhir tragis, kedua pria tersebut dikenang karena jiwa mereka yang bebas dan keberanian mereka untuk mendorong batas-batas dunia penerbangan selama hidup mereka. Nomor 8. Gambaran tentang mawar biasanya mengingatkan kita pada romansa, persahabatan, dan keceriaan dalam keadaan normal. Namun gambar ini yang diambil pada tahun 2013 memberikan gambaran yang sangat berbeda. Karena mawar tersebut sedang dilewatkan melalui gulungan kawat berduri. Pada saat itu, aksi protes anti pemerintah sedang berlangsung di Bangkok, Thailand, karena beberapa kelompok menyerukan agar Perdana Menteri negara tersebut, Yingluck Shinawatra, mengundurkan diri. Hal ini dipicu oleh disahkannya undang-undang amnesti yang kontroversial yang akan menghapus vonis para politisi yang sebelumnya didakwa. Hal ini menyebabkan ketakutan dari kelompok anti pemerintah dan masyarakat bahwa mantan Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra yang telah diasingkan, akan kembali ke negara itu tanpa menghadapi tuduhan korupsi yang telah diajukan terhadapnya. Thaksin telah diasingkan sejak LAPI tahun 2006 ketika kudeta militer menggulingkannya. Dan diyakini bahwa undang-undang amnesti baru yang disahkan oleh adik perempuannya Yingluck diajukan semata-mata untuk memastikan kepulangannya ke negara itu dan mungkin juga kembali berkuasa. Ketika protes dimulai, tuntutan diajukan agar sebuah dewan yang tidak dipilih rakyat dibentuk untuk menggantikan pemerintahan terpilih saat itu. Protes tersebut dipimpin oleh politisi Suthep Thaksin yang terhadapnya surat perintah penangkapan dikeluarkan pada 2 Desember 2013. Aksi protes utama diadakan di Monumen Demokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kompleks Pemerintahan Chiang Watana, dengan jumlah peserta mencapai 22.000 orang di ketiga lokasi tersebut secara keseluruhan. Beberapa lokasi lain juga lumpuh akibat aksi para demonstran, termasuk markas besar Kepolisian Kerajaan Thailand dan kantor Biro Kepolisian Metropolitan. Gas air mata telah digunakan terhadap para demonstran di persimpangan Nangleng setelah mereka berulang kali mencoba memasuki area yang diamankan di sekitar jembatan Oratai. Pada pukul 9.30 malam itu, Suthep menyampaikan pidato di Kompleks Pemerintahan Watana, di mana ia menyatakan bahwa pemerintah Thailand tidak lagi mampu menjalankan negara secara efektif dan bahwa angkatan bersenjata akan berpihak pada para demonstran jika penggunaan kekuatan diperlukan. Dia juga menyerukan restrukturisasi kepolisian kerajaan yang menurutnya sudah lama tidak melayani masyarakat. Setelah itu, para demonstran mengambil alih Biro Polisi Metropolitan pada tanggal 3 Desember tanpa menggunakan kekerasan. Pihak kepolisian memutuskan bahwa perlawanan dalam hal ini hanya akan memperburuk situasi yang sudah tegang di negara tersebut, sehingga mereka membongkar barikade mereka untuk membiarkan para demonstran masuk. Kelompok-kelompok tersebut kemudian diberitahu untuk berkumpul di 3 lokasi utama unjuk rasa agar operasi pembersihan dapat dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun Raja yang jatuh pada tanggal 5 Desember. Kemudian pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin unjuk rasa dengan harapan dapat menemukan titik tengah agar ketegangan akhirnya bisa berakhir. Namun Suthep menuntut agar rezim Thaksin dibubarkan sepenuhnya. Foto yang dimaksud diambil di barikade yang telah didirikan di gedung Kementerian Pertahanan. Dan para pengunjuk rasa terlihat memberikan bunga kepada tentara Thailand dengan harapan kekerasan dapat dicegah. Pada akhirnya, Yingluck dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand bersama dengan beberapa menteri yang telah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Darurat militer diberlakukan oleh Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada bulan Mei 2014. Dan konstitusi ditangguhkan selama beberapa tahun sementara negara tersebut tetap berada di bawah pemerintahan militer. Nomor 7. Sejarah kedokteran adalah topik yang menarik yang bisa membuat siapa saja sibuk selama berjam-jam. Saat kita mempelajari tentang kepercayaan dan praktik aneh yang menjadi hal biasa pada masa ketika tubuh manusia dan penyakitnya masih diteliti secara ilmiah. Pada akhir tahun 1870-an, Rumah Sakit Salpêtrière yang terletak di Paris, Prancis, menjadi lokasi banyak eksperimen dan studi medis.
Dengan harapan, para dokter dan ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi yang diderita oleh para pasien di institusi tersebut pada saat itu. Banyak orang dibawa ke rumah sakit dengan masalah yang pada saat itu masih kurang dipahami, sehingga pengobatan yang tepat untuk kondisi-kondisi tersebut belum ada. Contoh yang baik dari hal ini adalah histeria, yang menurut jurnal medis pada masa itu merupakan kondisi yang sebagian besar dialami oleh pasien perempuan, tetapi tidak ada yang memahami apa penyebabnya. Pada tahun 1878, Jean-Martin Charcot, seorang ahli saraf di Salpêtrière, memutuskan untuk meneliti kondisi tersebut lebih dekat dengan menggunakan fotografi, dan dia meminta fotografer Albert Lone untuk membantunya. Sebuah majalah bernama La Nature menerbitkan sebuah artikel pada tahun 1883 yang menampilkan kamera baru yang telah ditemukan oleh Lone. Metode barunya memungkinkan gerakan otot para pasien ini dapat difoto dengan menggunakan 9 lensa berbeda dan energi elektromagnetik. Lone telah memasang sebuah metronom yang akan membantunya mengatur waktu pengambilan foto yang diambilnya secara berurutan dengan cepat. Dan foto-foto itu kemudian akan dicetak di atas plat kaca. Dan kemudian dia akan membuat kamera yang lebih rumit lagi dengan 12 lensa yang memungkinkan foto diambil dengan lebih cepat, yang memungkinkan penelitian yang lebih rumit dapat diselesaikan. Satu rangkaian 3 gambar menonjol di antara yang lain karena menunjukkan seorang pasien wanita yang menderita histeria sedang menguap. Ini mungkin terlihat sepele, tetapi perlu dicatat bahwa karena kondisinya, dia menguap rata-rata 7 kali per menit, yang pasti akan sangat melelahkan. Mengingat fakta bahwa dia akan menguap 420 hingga 500 kali setiap jam. Gambar lain menunjukkan wanita-wanita yang benar-benar menjadi katatonik karena apa yang diyakini sebagai histeria. Yang lain mengalami pingsan, kecemasan, sesak napas, mudah tersinggung, dan apa yang digambarkan sebagai keinginan untuk membuat masalah, yang semuanya secara keliru dikaitkan dengan histeria perempuan. Dulu diyakini bahwa histeria hanya dialami oleh perempuan karena dianggap disebabkan oleh rahim yang berpindah-pindah atau tidak pada tempatnya, yang terdengar konyol saat ini, tetapi merupakan pengetahuan umum pada masa itu. Hanya berkat penelitian Charcot dan Lone, gejala-gejala ini dipelajari lebih mendalam dan akhirnya ditemukan bahwa penyebabnya adalah berbagai masalah yang tidak ada hubungannya dengan histeria sama sekali. Charcot akhirnya mencatat bahwa histeria yang sebenarnya disebabkan oleh trauma, dan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Berkat penggunaan fotografi dan kemauan untuk berpikiran terbuka, banyak perempuan di Salpêtrière akhirnya menerima perawatan yang benar setelah bertahun-tahun salah diagnosis. Nomor 6. Biasanya, ketika berita melaporkan tentang perampokan yang terjadi, itu melibatkan para penjahat yang merampok bank, toko perhiasan, atau fasilitas mewah lainnya. Tapi hal itu bukannya terjadi dalam perampokan aneh yang terjadi di Birmingham, Inggris pada tahun 2022. Gambar diam dari tanggal 23 Agustus tahun itu dipublikasikan kepada masyarakat dengan harapan para pelaku dapat dikenali dan dilacak. Namun hingga saat ini, mereka belum pernah tertangkap dan kasusnya masih belum terpecahkan. Fasilitas yang dimaksud adalah sebuah gudang besar tempat mesin kopi kelas atas disimpan. Setiap mesin kopi ini bernilai sekitar $5.000 hingga $6.800 dan masih belum diketahui bagaimana para pencuri mengetahui bahwa mesin-mesin tersebut disimpan di sana. Kejadian itu terjadi sekitar tengah malam pada tanggal 23 Agustus tahun itu, ketika sekelompok pria tiba di Birch Road East Industrial Estate di Birmingham dengan sebuah truk besar, yang menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan perampokan itu jauh-jauh hari. Belakangan terungkap bahwa truk tersebut telah dicuri dari sebuah perusahaan tempat tidur, sehingga para pelaku tidak bisa dilacak menggunakan nomor plat truk tersebut. Selanjutnya, para pria itu mulai memuat mesin kopi dan penggiling ke dalam truk, dan tak lama kemudian mereka kehabisan ruang. Truk kedua kemudian tiba, dan mereka melanjutkan aksi mereka sampai salah satu perampok kehabisan tenaga. Dalam salah satu foto, dia terlihat berdiri di bak truk kedua setelah melepas maskernya, dan dia tampak tidak terganggu oleh fakta bahwa wajahnya sedang direkam oleh kamera keamanan CCTV. Sungguh sulit dipercaya, dia tidak pernah teridentifikasi, meskipun fotonya telah disebarluaskan oleh media. Keesokan paginya, ketika pemilik gudang, Frank Maxwell yang berusia 87 tahun tiba di fasilitas tersebut, dia terkejut saat mendapati gudang itu hampir sepenuhnya kosong. Dan setelah meninjau rekaman keamanan, dia merasa muak dengan apa yang dilihatnya. Pikiran pertamanya adalah bagaimana dia dan stafnya akan mengganti semua mesin dan penggiling berharga yang telah dicuri, karena biaya pembuatan komponen di dalam mesin-mesin tersebut telah meningkat drastis selama beberapa tahun terakhir. Bahkan biaya pembuatan beberapa komponen bahkan telah meningkat 5 kali lipat, sehingga Frank akan menghadapi kerugian finansial yang serius jika dia harus mengganti mesin-mesin yang hilang dengan biayanya sendiri. Lebih parah lagi, 60 orang yang dipekerjakan oleh Frank semuanya menghadapi kesulitan keuangan akibat perampokan itu, dan dia pun benar-benar kehabisan akal. Frank memperkirakan bahwa sekitar 300.000 pound sterling barang dagangan telah dicuri, tetapi perkiraan selanjutnya menyebutkan jumlahnya mendekati 1 juta.
Seluruh aksi perampokan itu memakan waktu sekitar 2 jam bagi keempat pria tersebut untuk menyelesaikannya. Setelah itu mereka pergi dengan truk membawa barang curian tersebut. Diduga para perampok sangat mengenal daerah tersebut, namun meskipun begitu tidak ada seorang pun yang pernah memberikan petunjuk apapun. Seorang juru bicara polisi menyatakan pada saat itu bahwa analisis forensik sedang dilakukan di gudang. Namun kemudian diumumkan bahwa tidak ada petunjuk tambahan yang ditemukan dan tidak ada tersangka yang berhasil diidentifikasi. Polisi Birmingham meminta siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut untuk menghubungi 101 dengan menyebutkan log 449 tanggal 24 Agustus. Nomor 5. Ketika seseorang yang tidak dikenal, biasanya disebut sebagai Jane Doe atau John Doe, ditemukan oleh polisi, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghubungi keluarga orang tersebut. Dan ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan foto melalui media massa. Tapi sungguh mencengangkan betapa banyak orang yang tidak dikenal tidak pernah dipertemukan kembali dengan orang yang mereka cintai, meskipun hal ini sudah dilakukan. Dalam kasus Tommy Naseri, upaya-upaya ini akhirnya membuahkan hasil ketika ia dipertemukan kembali dengan orang-orang yang dicintainya pada tahun 2024. Belakangan terungkap bahwa Tommy sebenarnya bisa diidentifikasi jauh lebih awal karena ia sudah teridentifikasi sebagai pelaku. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, polisi lalai mengambil sidik jarinya. Ada yang menyarankan bahwa saat itu ia memang tidak kooperatif, sehingga ia didakwa tanpa proses pengambilan sidik jari dilakukan. Tommy menghilang pada tahun 1999 saat usianya 28 tahun. Ia sedang melakukan perjalanan ke Newport, Oregon dengan sebuah van setelah berangkat dari Doyle, California pada bulan Juli atau Agustus tahun itu. Ketika ia gagal menghubungi keluarganya, mereka menjadi khawatir dan melaporkan orang hilang ke polisi. Penyelidikan pun dilakukan dan para penyelidik mencari kendaraan Tommy, namun kendaraan itu tidak pernah ditemukan. Kasusnya segera mandek dan selama 5 tahun berikutnya, keluarganya tetap berada dalam ketidakpastian, tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Tak lama kemudian, mereka yakin bahwa Tommy telah menjadi korban kejahatan atau kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa polisi suatu hari akan menemukan jasadnya dan mereka tidak akan merasa tenang sampai hal itu terjadi. Vonis Tommy di Plumas County terjadi 6 tahun sebelum ia menghilang dan ia sempat menjalani hukuman di penjara. Setelah dibebaskan, ia pindah ke Lassen County, di mana ia mendaftarkan diri dalam daftar pelaku kejahatan. Namun ketika ia meninggalkan daerah itu, ia berpindah-pindah ke berbagai wilayah di negara ini dan gagal mendaftar di tempat-tempat tersebut. Diketahui bahwa ia sempat tinggal di Oregon, setelah itu pergerakannya menjadi tidak jelas. Terakhir kali ia berbicara dengan ibunya melalui telepon tak lama sebelum ia menghilang. Dan setelah itu, ia berhenti mengambil cek tunjangan disabilitasnya, serta tidak pernah lagi menggunakan kartu medisnya. Keluarganya mulai kehilangan harapan bahwa ia akan pernah ditemukan ketika sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Pada bulan Mei 2024, USA Today menerbitkan sebuah artikel tentang seorang pria lanjut usia yang tidak dapat berbicara, yang telah dirawat di sebuah rumah sakit di Los Angeles setelah ia ditemukan duduk di pinggir jalan. Dan artikel itu dimuat dengan harapan seseorang akan mengenalinya. Saudari Tommy, Marcella, secara tidak sengaja menemukan artikel tersebut dan langsung tahu bahwa pria di foto itu adalah saudaranya. Karena Tommy tidak bisa berkomunikasi, dia tidak dapat memberitahu staf rumah sakit tentang identitasnya. Marcella menghubungi Departemen Sheriff Kabupaten Lassen untuk melaporkan kecurigaannya bahwa pria tak dikenal itu memang Tommy. Dengan informasi ini, namanya dimasukkan ke dalam database polisi dan akhirnya dipastikan bahwa Tommy telah ditemukan setelah 25 tahun menghilang tanpa kabar. Seorang detektif dari Kabupaten Lassen menghubungi Marcella untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Dan sejak itu, Tommy telah dipertemukan kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Sebuah halaman GoFundMe telah dibuat untuk membantu keluarga menanggung biaya perawatan Tommy. Dan halaman tersebut dapat diakses melalui tautan di deskripsi. Nomor 4. Sebuah foto diam dari rekaman CCTV menunjukkan pergerakan terakhir Tiffany Veron yang berusia 36 tahun. Dia telah hilang sejak Juli 2018. Dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi ataupun terdengar kabarnya. Meskipun foto ini dan beberapa gambar lainnya telah dirilis ke publik, sangat sedikit kemajuan yang dicapai dalam penyelidikan atas kehilangannya, dan keluarganya sangat putus asa untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Pada bulan Juli tahun itu, Tiffany melakukan perjalanan ke Jepang sendirian untuk liburan yang sudah lama ia rencanakan. Dia sangat teliti dengan rencana perjalanannya, telah merinci rute yang akan ditempuh, memesan semua akomodasi jauh-jauh hari, dan memberikan keluarganya detail kontak tempat-tempat tersebut selama dia pergi. Diketahui bahwa dia tiba dengan selamat di Tokyo. Setelah itu, dia pergi ke Nikko untuk mengunjungi kuil-kuil yang ada di sana. Pada tanggal 28 Juli, dia check-in di sebuah hotel kecil bernama Turtle Inn. Dan karena daerah tersebut sedang mengalami cuaca buruk saat itu, dia menghabiskan malam di kamarnya. Keesokan paginya, dia sarapan di hotel, dan dia tertangkap di latar belakang sebuah foto yang diambil oleh tamu lain, meskipun gambar ini belum pernah dirilis ke publik. Ini adalah penampakan terakhir Tiffany yang diketahui, dan pergerakannya setelah itu tetap menjadi misteri. Manajer penginapan mengatakan kepada penyelidik bahwa Tiffany meninggalkan hotel sekitar pukul 10 pagi hari itu, namun hal ini masih diperdebatkan.
Catatan teleponnya menunjukkan bahwa dia sedang melihat peta daerah tersebut menggunakan ponselnya saat masih berada di hotel, jauh setelah pukul 10 pagi. Kemudian ponselnya tiba-tiba berhenti memancarkan sinyal, sebuah fakta yang dianggap sangat mencurigakan oleh para penyelidik. Analisis menggambarkan hal ini sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa, menunjukkan bahwa ponselnya telah dimatikan karena alasan yang tidak diketahui. Ketika dia gagal menghubungi keluarganya, Tiffany dilaporkan hilang, dan pencarian di hutan, sungai, serta jalur pendakian di sekitarnya telah dilakukan tanpa hasil. Ketika kamarnya diperiksa, semua barang miliknya ditemukan tidak terusik, termasuk paspor, koper, dan barang-barang pribadinya. Selama pencarian ini, ribuan orang menyisir berbagai area di Nikko, dan pada awalnya diasumsikan bahwa telah terjadi kecelakaan saat berada di jalur pendakian. Namun ketika tidak ditemukan satupun jejak Tiffany, polisi mulai mencurigai adanya unsur tindak kejahatan. Mengingat adanya perbedaan antara garis waktu yang diberikan oleh manajer motel dan aktivitas di ponselnya, keluarga Tiffany percaya bahwa polisi terlalu cepat menghentikan penanganan kasusnya, dan mereka telah berulang kali meminta agar penyelidikan yang lebih menyeluruh dilakukan. Namun hingga saat ini, hal itu belum dilakukan. Selama bertahun-tahun yang telah berlalu, beberapa area telah dicari kembali dengan harapan ada petunjuk yang terlewatkan pada pencarian pertama. Namun, Tiffany masih hilang tanpa jejak atau petunjuk apapun tentang apa yang terjadi padanya. Satu-satunya hal yang dimiliki keluarganya adalah gambar terakhir dirinya saat tiba di stasiun Nikko pada tanggal 28 Juli tahun itu. Dan kasusnya masih belum terpecahkan. Nomor 3. Ketika Andrew Buckless yang berusia 29 tahun menghilang pada tahun 1994, keluarganya tidak langsung melaporkannya sebagai orang hilang, karena dia memang dikenal sering pergi sendiri tanpa menghubungi mereka selama berbulan-bulan. Namun, kasusnya akhirnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan. Andrew lahir di Bellport, New York pada tahun 1964. Orang tuanya, John dan Mariana, akhirnya terbiasa dengan kenyataan bahwa dia akan lama tidak memberi kabar kepada keluarganya. Tetapi mereka tidak mendengar kabar darinya selama 5 tahun hingga tahun 1999. Mariana memutuskan untuk melaporkan orang hilang. Ayahnya meninggal pada tahun 2004, dan Mariana meninggal pada tahun 2004. Tanpa pernah mendapatkan kejelasan dalam kasus Andrew. Setelah itu, saudara-saudari Andrew memutuskan untuk secara hukum menyatakan dia telah meninggal, tanpa mengetahui bahwa kasusnya akan mengambil arah yang aneh. Tanpa sepengetahuan keluarganya, seorang pria ditemukan meninggal di Waduk Titikus di Somers, New York pada bulan Juni 1993. Dan detail seputar kasus John Doe tersebut memang sangat aneh. Dia ditemukan dengan ransel di punggungnya, dan di dalamnya, para penyelidik menemukan sekitar 17 kg batu yang dia bawa dengan alasan yang tidak diketahui. Diduga dia jatuh menembus es, dan karena berat batu-batu tersebut, dia tidak mampu kembali ke permukaan. Pria itu tidak membawa identitas apapun, tetapi saat memeriksa pakaiannya, polisi menemukan sebuah foto hitam putih tua yang diambil pada tahun 50-an atau 60-an. Foto itu menunjukkan seorang pria tua sedang menggendong bayi sambil berdiri di depan sebuah bangunan yang tidak dikenal. Diduga bahwa pria yang ditemukan adalah bayi dalam foto tersebut, dan pria tua itu adalah kakeknya. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membuktikan teori ini. Juga tidak dapat dipastikan apakah pria itu hanya jatuh menembus es ataukah dia menjadi korban kejahatan. Ketika tidak ada seorang pun yang datang untuk mengidentifikasi jenazah yang telah diangkat dari waduk itu, kasusnya menjadi kasus dingin. Meskipun pihak berwenang percaya bahwa foto yang dimaksud diambil di suatu tempat di Massachusetts. Catatan gigi pria itu dimasukkan ke dalam basis data nasional dengan harapan suatu saat dia akan dilaporkan hilang. Namun seiring berjalannya waktu tidak pernah ditemukan kecocokan. Foto lama itu disebarkan di wilayah Berkshire County dan New York pada tahun 2008. Dan akhirnya ada kemajuan dalam kasus tersebut. Terry Yakubovich, seorang guru sekolah yang sudah pensiun, melihat foto itu di surat kabar Daily Bugle dan langsung mengenali bangunan di latar belakang sebagai aula lama Gereja Katolik Roma Mary Immaculate di Bellport. Dia menghubungi Donald Mullins, seorang pensiunan polisi sekaligus temannya, dan Mullins pergi ke gedung yang dimaksud dan melaporkan bahwa aula tersebut sudah dihancurkan, menyisakan lahan kosong di area perumahan. Namun, dia menolak untuk menyerah, dan setelah membaca dokumen kepemilikan tanah, dia menemukan bahwa keluarga Buckless pernah tinggal di sebuah rumah di properti itu sebelum rumah tersebut hangus terbakar. Dengan menggunakan catatan giginya, polisi berhasil mengidentifikasi pria tak dikenal itu sebagai Andrew Buckless, dan saudara-saudaranya yang masih hidup pun diberitahu. Sejak itu, keluarganya akhirnya menemukan ketenangan yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Semua berkat foto kesayangan yang selalu disimpan Andrew dalam bingkai kaca dekat dadanya. Nomor 2. Foto ini menunjukkan sepasang suami istri, Mikhail dan Elena Popkov, dan tampaknya seperti foto biasa yang polos, tapi kenyataannya tidak demikian. Tanpa sepengetahuan Elena, Mikhail adalah seorang pembunuh berantai yang berbahaya yang pada saat itu telah beraksi di Siberia selama bertahun-tahun, dan butuh waktu lama bagi Elena untuk menerima kenyataan ini. Mikhail lahir di Rusia pada bulan Mei 1964,
dan ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di wilayah Irkutsk. Saat dewasa, ia pernah bertugas sebagai petugas polisi di daerah yang sama untuk beberapa waktu, sebelum mulai bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan minyak dan kimia Angarsk. Dia juga pernah melakukan pekerjaan keamanan untuk sebuah perusahaan swasta. Sementara Elena merawat putri mereka, Ekaterina. Pada tahun 1992, Mikhail mulai merasakan kebencian yang sangat kuat terhadap pekerja seks jalanan dan perempuan lain di daerah itu. Dan dia memutuskan untuk bertindak atas hal itu. Dia merasa bahwa jalanan dan area lain di wilayah itu harus dibersihkan dari keberadaan mereka. Jadi dia mulai menyusun rencana jahat yang pada akhirnya membuatnya diadili sebagai pembunuh berantai. Dia kemudian menyatakan bahwa dirinya dipandu oleh keyakinan batinnya, dan pada tahun 1992, dia mengakhiri hidup korban pertamanya. Seorang psikolog kemudian berpendapat bahwa perilakunya dipengaruhi oleh fakta bahwa dia tumbuh bersama ibu yang pemabuk dan suka melakukan kekerasan yang menanamkan kebenciannya terhadap perempuan sejak usia dini. Mikhail bagaimanapun menyatakan bahwa dia melakukan kejahatannya setelah mengetahui bahwa Elena telah berselingkuh, meskipun hal ini kemudian terbukti tidak benar. Dia mulai menargetkan perempuan manapun yang menurutnya tidak bermoral, yang bisa saja sesederhana pergi ke pesta tanpa ditemani pria. Dia akan mengenakan seragam polisi lamanya dan mencari perempuan yang berjalan sendirian. Dia kemudian akan menawarkan tumpangan kepada mereka dengan mobil polisi. Setelah itu, dia membawa para korbannya ke lokasi terpencil di mana dia mengakhiri hidup mereka. Tak lama kemudian, dia dijuluki manusia serigala oleh media, dan dia terus berhasil menghindari penangkapan selama 19 tahun. Meskipun beberapa korban yang selamat memberikan laporan rinci tentang penampilan dan modus operasinya. Akhirnya, para penyelidik mendapatkan petunjuk pertama mereka ketika mereka mulai menemukan jejak ban yang serupa di beberapa lokasi kejahatan. Jejak tersebut diidentifikasi berasal dari kendaraan off-road Lada 4x4 yang sering digunakan oleh petugas polisi di daerah itu. Dan akhirnya, mereka memiliki sesuatu untuk dijadikan petunjuk. Pada tahun 2012, 3.500 polisi aktif dan mantan polisi diminta untuk menyerahkan DNA mereka untuk diuji. Salah satunya adalah Mikhail. DNA-nya dengan cepat ditemukan di beberapa lokasi kejahatan dan dia pun ditahan. Setelah persidangannya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena mengakhiri hidup 22 wanita. Namun, Elena tetap teguh mendukungnya, menyatakan bahwa dia menolak percaya bahwa suaminya bisa melakukan kejahatan mengerikan seperti itu. Akhirnya, dia mengaku telah mengakhiri hidup 59 wanita lainnya. Dan saat itulah Elena menyadari kebenarannya. 56 dari kasus tersebut telah dikonfirmasi, dan Mikhail dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kedua tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nomor 1. Foto ini tampaknya menunjukkan sepasang kekasih yang berpose dengan polos untuk sebuah foto bertahun-tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya, foto ini menunjukkan dua penjahat yang sangat berbahaya yang tetap menjadi salah satu yang paling terkenal bahkan hingga hari ini, Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Clyde tumbuh dalam kemiskinan di Dallas, Texas pada tahun 1910-an. Dan karena hal itu, dia mulai menjalani kehidupan sebagai penjahat sejak dini. Dia dan kakak laki-lakinya, Buck, biasa mencuri ayam. Tetapi tak lama kemudian, Clyde mulai melakukan kejahatan yang lebih serius. Dia mulai mencuri mobil dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Dan pada masa inilah, pada tahun 1930, dia bertemu dengan Bonnie di dapur rumah temannya. Keduanya langsung jatuh cinta, tetapi pihak berwajib akhirnya menangkap Clyde dan dia dikirim ke penjara East Ham selama 2 tahun. Setelah dibebaskan, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah dipenjara lagi. Tetapi dia juga berjanji untuk membalas dendam kepada polisi dan sistem yang telah menyia-nyiakan 2 tahun hidupnya dengan memenjarakannya. Beberapa hari sebelum dibebaskan, dia mulai merampok pom bensin bersama sekelompok penjahat lainnya. Dalam salah satu perampokan tersebut, seorang pemilik toko melawan dan tewas, sehingga perampokan itu berubah menjadi kejahatan yang jauh lebih serius. Clyde kemudian mengakhiri nyawa wakil sheriff Eugene Seymour setelah dia dan seorang wakil sheriff lainnya mendekati geng tersebut di sebuah tempat parkir di Stringtown, Oklahoma. Geng tersebut, yang di dalamnya terdapat Bonnie sebagai anggota, melarikan diri dan mulai bepergian ke seluruh negeri dengan mobil curian. Clyde sekarang menjadi buronan karena mengakhiri nyawa seorang petugas penegak hukum, sehingga dia dan rekan-rekan kriminalnya terus-menerus berpindah tempat untuk menghindari penangkapan. Saat melarikan diri dari baku tembak dengan polisi yang menewaskan 2 petugas polisi lagi, Bonnie secara tidak sengaja meninggalkan kamera dan buku catatannya, dan foto-foto geng tersebut dipublikasikan ke masyarakat. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi para penjahat, foto-foto tersebut justru memberikan efek sebaliknya, karena masyarakat mulai mendukung geng tersebut, terutama Bonnie dan Clyde, yang dianggap sebagai pasangan kriminal berpengaruh yang menentang bank-bank yang disalahkan atas ketidakstabilan keuangan negara. Pada suatu saat, kaki Bonnie terluka akibat ledakan aki mobil, dan Clyde bersama Buck dan istrinya mulai merampok lebih banyak bank untuk membayar pengobatan yang dibutuhkan Bonnie. Suatu hari, mereka bersembunyi di taman hiburan yang sudah ditinggalkan ketika polisi berhasil menemukan mereka. Geng itu sedang menikmati sarapan mereka ketika seorang sheriff mengumumkan kehadirannya bersama rombongan aparat penegak hukum, dan geng itu mencoba melarikan diri. Baik Clyde maupun Buck terluka, dan Buck meninggal dunia akibat luka-lukanya beberapa hari kemudian, sementara istrinya Blanche ditangkap.
Pasangan itu sedang bepergian di sepanjang Louisiana Highway 154 pada tanggal 23 Mei 1934 ketika mereka melihat truk milik seorang teman di pinggir jalan dengan satu roda yang hilang. Namun, ini adalah tipu muslihat yang diatur oleh Frank Hammer dan anak buahnya, yang kemudian melepaskan tembakan ke kendaraan tersebut, mengakhiri hidup Bonnie dan Clyde, serta mengakhiri aksi kejahatan mereka yang sudah sangat meresahkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Tainot dan sampai jumpa di video selanjutnya.